Orang-orang kafir Mekah bingung. Masa pangerannya sampeyan kok siji, sementara manusia itu jutaan. Lalu kalau manusia di sini minta ini, di sini minta ini, di sini bingung. Pangerannya siji sih man, ben ente macam-macam baik ya. Ala kaku man ente gitu. Gitu ya. Orang Mekah itu gitu. Bingung dia. Maka Allah menjawab, marilah penyuluh agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu. Wa ilahukum utawi pangerane sira, ay al mustahiku tegese kang duweni hak, minkum saking sira kabeh duwe hak al ibadata den ibadai. Tuhanmu yang berhak untuk diibadahi itu adalah iku ilahun, pangeran wahidun kang siji. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu adalah Tuhan yang esa, yang satu. Jadi satunya itu tidak terdiri dari beberapa unsur ya. Jadi satunya itu yang memiliki esa satu, tidak terdiri dari beberapa unsur. Beda misalnya rokok sebatang ya, kamu sebut kalau sebatang itu satu atau dua itu? Satu. Tapi tidak seperti itu. Nah, karena satunya rokok itu terdiri dari beberapa unsur, ada gabes, ada bako, ada kertas kan semuanya. Nah, kalau Allah itu Maha Esa, jadi tidak terdiri dari bagian-bagian. Sebab nanti ada juga ya, agama lain yang mengatakan Tuhannya Esa. Esa Tuhannya satu, tapi satu itu terdiri dari beberapa unsur. Ai fardun tegese ijen fil uluhiyati ing dalam sifat kepengeranane. Jadi sifat uluhiyahnya itu esa. La ilaha ora ana pangeran kang patut den sembah illa huwa angin Gusti Allah. Aila ma'budah tegese ora ana pangeran kang den sembah lana kadue kita iku maujudun wujud illa al ilahul wahid angin pangeran kang siji. Jadi yang berhak disembah itu Tuhan kita adalah satu esa. Ar-Rahmanu, siapa Tuhan kita itu? Ar-Rahmanu zat kang maha welas ing dalam dunia. Jadi Allah mempunyai sifat Ar-Rahman, welas asih, itu tidak pilih kasih. Konon satuan ya dipai rezeki, tumbuh-tumbuhan ya dipai rezeki, ya edoy sing wakal salat dipai rezeki, otong sing turu bae dipai rezeki. Jadi tidak dipilih-pilih. Oh, kin mau wong wakal ibadah rezeki akeh misalnya. Kin wong beler rezeki setitik, enggak begitu. Ya. Karena apa? Allah Maha welas asih, tidak pilih kasih. Arab yang kafir, Arab yang brutal, Arab yang bejat, Arab yang biang kerok, bibite bejat, bibite tetap Allah kasih rezeki, Allah kasih sehat, Allah kasih bahagia, Allah kasih senang, Allah kasih dia sembuh ketika sakit gitu. Ini karena Allah dua ini sifat Ar-Rahman. Maka ajak iri, oh jangan apa terus
tur bae, gawean lembut bae, tapi jadi akeh. Ya, jangan iri itu. Ya, kenapa? Ya karena Allah menghendaki seperti itu. Nah, itu karena Allah ini sifat Ar-Rahman. Tapi ingat, Allah pun punya sifat Ar-Rahimu, zat kang maha welas ing dalam akhirat. Nah, baru ketika di akhirat, welas asihnya Allah itu hanya kepada orang-orang yang beriman saja. Sing ora iman tidak diwelasi oleh Allah. Maka ditempatkanlah dia di satu tempat yang penuh dengan kesusahan yang biasa kita sebut dengan neraka. Nonton. Ya cepet petet tong. Hebat sotek kene ra ning dunya akhirat dengkuk sih. Ya, ini kalau kita tidak beriman. Jadi Ar-Rahim itu ya berlaku hanya kepada orang-orang yang beriman. Sing lafad Ar-Rahman Ar-Rahim iku khobaroni dari khobar lorone akhirane kang kari lil mubtada ikadul mubtada. Farahmanu mangka ute maknane Rahman iku al mubaligu zat kang banget nekaaken fi ni'mati ing dalam nikmate. Wa rahimu utawi maknane Ar-Rahim iku kasirun nikmati zat kang akeh nikmatnya. Jadi Allah punya sifat Ar-Rahman berlaku di dunia bagi siapa saja. Karena Allah ketika menciptakan manusia yang tidak beriman, ya maka Allah juga menciptakan rezekinya. Ya, enggak boleh kita syirik bidik dengan orang yang tidak beriman. Malah kita harus bersyukur kita beriman, dan bukti syukur kita mendoakan sesama kita supaya mereka beriman kepada Allah. Jangan yang sudah Islam dikafir-kafir. Waduh, yang kafir kita doakan supaya menjadi iman. Begitu. Inna fi khalqis samawati satemene iku tetep ing dalem kedadiane piro-piro langit wal ardi lan bumi, waqtilafil laili lan perbedaane wengi wan nahari lan awan, wal fulki lan kapal latiyo kapal tajri kang lumaku apa kapal fil bahri ing dalam segara bima kelawan perkara yang fa'u kang manfaati apa ma'an nasa ing manusia wa malan perkara anzala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah mayane minas samai saking langit mimma in saking banyu tolifa ahya nguripaken sapa Allah bihi kelawan banyu al arda ing bumi ba'da mautiha ing dalam sawise matine bumi wa basa lan gelaraken sapa Allah fiha ing dalam bumi mikuli dabatin saking saben-saben kegermetan wa tasrifi riyahilan gonta-gantine angin wa sahabilan aparane mega al musakhari kang den lulutaken bainas samai ing dalam antara langit wal ardi lan bumi apa la ayatin ayat di ana tanda-tanda kekuasaan Allah li kaumin kadue kaum yaqiluna kang pada duweni akal. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang, lalu dalam penciptaan kapal-kapal yang berjalan di atas banyu, dan dengan sesuatu yang bermanfaat kepada manusia, juga dengan sesuatu yang Allah turunkan dari langit, yang dengan sesuatu itu Allah menghidupkan bumi-bumi setelah matinya. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Orang-orang yang berakal. Gitu tuh. Tuh apa? Jadi ketika Allah menurunkan ayat wa ilahukum ilahu wahid
la ilaha illa huwa. Muhammad, bahwa Tuhanmu yang berhak disembah itu adalah ilahun wahid, Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Orang-orang kafir Mekah bingung. Masa pangerannya sampeyan kok siji, sementara manusia itu jutaan. Lalu kalau manusia di sini minta ini, di sini minta ini, di sini bingung. Pangerannya siji sih man, priben ente macam-macam baik ya. Ala kaku man ente gitu. Gitu ya. Orang Mekah itu gitu. Bingung dia. Maka Allah menjawab, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Al ayat. Itu jawabannya. Ya logikanya memang bener Tuhan deh siji mah teh priben tuh. Ya penuh saya akeh sing pengen waras, sing pengen kian, sing pengen mobil, sing pengen kawin maning, macam-macam. Priben Gusti Allah lho. Oh Tuhan deh siji. Sing telu beketer, kamu sing papat, sing lima siji bisa mare teh priben wis kala ora jelas. Ya bingung itu. Ambang gue anak telu meter, ya kamu jahit anaknya pitu. Oh sing siji di apa? Sing siji di arane Alhamdulillah, jadi arane Ar-Rahman, jadi Malik Yaumiddin, siji dinas. Itu dibeluk Al-Fatihah, gerudung makan kabeh, ora apal anake siji-siji ora ya. Kang Juli akeh. Komo lu pangerane siji maka dijawab oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Ini Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan untuk memperkuat pengakuan Allah bahwa Allah itu adalah ilahul wahid, Tuhan yang satu. Allah menurunkan ayat selanjutnya ini. Nah, di apa inna fi khalqis itu paling tidak ada 8 dalil yang menguatkan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Wah, wow, jadi pengakuan perlu bukti Kang Otong. Mel. Harus ada buktinya Mel. Aku ngaku saja ya. Mana buktinya? Inna fi khalqis samawati wal ard. Satu, dalam penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah tanpa dibantu oleh siapapun. Langit, mana tebalnya langit? Pernahkah ada yang mampu mengukur langit tebalnya pirang meter? Ya, pernah ada itu kira-kira? Orang kau ukur tebalnya langit. Itu ketika Allah menciptakan langit yang tebalnya beri ukur oleh siapapun, apa Allah itu perlu bantuan? Tidak. Maka untuk mengurusi manusia ya bukan hal yang sulit. Wong gawe langit saja yang kandelnya semono kandelnya Gusti Allah mampu. Lalu langit itu ada cagaknya tidak? Ada sakane beli? Enggak ada. Kok beli itu lepuk? Bukan ada cantelannya. Loh coba cantelannya di mana? Enggak ada. Bikin langit yang tebalnya sebegitu tebal yang belum ada seorang pun yang mampu mengukur tebalnya langit. Tidak ada tiangnya, tidak ada cantelannya. Itu Allah tidak perlu bantuan siapapun. Maka Allah untuk mengurusi umat manusia ya hal yang kecil, ya kan? Oh, gitu loh. Jadi kalau Allah mampu, saya mampu sendiri saja tuh. Ya sangat mampu mengurusi manusia, mengurusi bumi, bagian kecil dari alam semesta. Oh, mengurusi alam semesta mampu tanpa ada bantuan, tanpa ada pendamping, tanpa ada nggak ada Tuhan ke-1, Tuhan kedua, wakil Tuhan nggak ada. Ya, beda kalau dewa. Hah? Kalau PRT. Iya kan, Pak Kuwu, ada Pak Ulis, ada Pak Bang.
Nah, Tuhan nggak ada wakil Tuhan, nggak ada Tuhan ke-1, Tuhan kedua, nggak ada pokoknya. Ilahun wahid, Allah itu satu. Ya, yang berhak disembah adalah Allah yang Maha Esa. Nah, ya gitu kan. Amin. Jadi jangan bingung kamu, wah Gusti Allah keder bisa orang keder, wong gawe langit yang tidak ada cangkaknya, tidak ada cangkel yang Gusti Allah keder. Oh mau ngurusi irat terus, cilik ya. Tarik sih. Terus wal ardi dan dalam penciptaan bumi Allah tidak butuh bantuan siapapun. Dan apa-apa yang ada di bumi, ngono lho. Bumi ada gunung, ya kan gunung Ciremai gede. Pernah ada cerita bahwa yang bikin gunung Ciremai adalah siapa? Enggak ada. Ya kan. Lalu di atas bumi ada lautan yang begitu luas, banyunya pirang-pirang ya. Dari mana itu banyunya? Enggak pernah itu Gusti Allah tuku desa. Dan ngurusi hal-hal itu Gusti Allah sendiri, ilahun wahid. Apalagi ngurusi manusia. Jadi bukan hal yang sulit. Maka Allah dengan keesaannya maha kuasa, maha mampu. Terus waqtilafil laili wan nahar. Nah, ini juga perbedaan antara siang dan malam. Ya, nggak pernah terjadi dalam sejarah kehidupan manusia malam dan siang bercampur. Pernah beli? Hah? Karena sih. Nggak ada. Siang ya siang, bengi ya bengi ora ya. Batasnya jelas. Begitu siang hilang, bengi nongol. Begitu bengi hilang, siang nongol. Nggak ada tuh benginya wis pegel, liren, siangnya kode kita nggak bisa. Sudah diatur begitu dengan indah dan tertibnya. Dan itu berjalan jutaan tahun. Ya, apa Allah itu susah ngatur itu? Ya nggak susah. Dengan keesaan Allah, dengan kesendirian Allah, Allah mampu. Kau mau ngurusi ente terus, cilikan terus, ya priben. Ya, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Juga Allah menjadikan perahu-perahu, kapal-kapal bisa ngambang ning dhuwur banyu. Kalau lho, Idrisnya belum ning banyu kelep nih. Tapi kapal sebegitu beratnya, itu ya nyemplung ning dhuwur banyu lho, ngambang. Nah, apa Gusti Allah keder bikin seperti itu? Tidak. Dan dari zaman dulunya seperti itu, ya. Tidak keder. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil ardha ba'da mautiha. Lalu dalam penciptaan Allah menurunkan air hujan dari langit yang bisa menghidupkan bumi setelah matinya. Mau laka sukat, laka tumbuh-tumbuhan, laka apapun, begitu Allah turunkan air dari langit, tumbuh, ya kan? Sukete metu orang, tumbuh-tumbuhan metu. Itu Gusti Allah dan dia akan mengkontrol tidak susah dengan keesaannya Allah. Dengan keesaannya Allah. Ya, lalu Gusti Allah bikin lagi apa namanya di sini? Wa tasrifi riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Allah menciptakan angin sing beli kedelem ya, tapi punya kekuatan angin itu merupakan salah satu unsur kehidupan, ya kan? Bayangkan namun anginnya liren sedetik bae priben. Dendeng. Bayangkan. Angin kan kebutuhan ya, gratis lah terus. Coba lah toko angin di rumah sakit setabung pira itu harganya? Ya larang. Hah? Ya itu isinya angin itu. Ya. Makanya Masya Allah ya. Masya Allah ini. Dan Allah ngatur angin tidak pusing, Masya Allah tuh. Dengan kesendirian Allah, dengan keesaan Allah, Allah sangat mampu mengatur angin. Angin muteremene, dinakin muteremene, dinakin muteremene, dinakin disedot tanpa ambang, oksigen dikeluarkan lagi, anginnya itu tanpa oksigen ya, menjadi nitrogen itu kan.
oksigennya dicukut oleh tubuh, dikeluarkan lagi anginnya, sudah lalu berproses lagi menjadi beroksigen lagi, terus begitu sehingga kehidupan di bumi ini terus berlanjut dengan adanya angin. Maka hal-hal ini itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Allah dengan keesaannya mampu mengurusi manusia, mampu mengurusi alam. Sudah cukup tuh menjadi bukti. Itu hanya bagi orang-orang yang berakal. La ayatil liqaumin yaqilun. Kalau orang-orang yang tidak berakal, ya wis pelangap-pelongo wis ngeder. Oh, yang mana langit ya langsung pengen mengkonon dari pipen sembulah. Nah, susah. Ya, kalau ya didoakan saja wis jadi kebuki melas. Ya, jadi dengan akal kita sebetulnya kita mampu menemukan Gusti Allah. Paham kok ya, jadi man arafa nafsahu arafa rabbahu. Untuk menjadi makrifat kepada Allah, kamu harus menyadari siapa dirimu. Konon ya orang paham bang, so kedung sari lamun kareang ya malah kayak kepriben bang, ya orang kepriben terus priben toli kalau kaku gitu ya. Jadi, untuk mencapai makrifat kepada Allah, sadari dulu siapa dirimu. Insya Allah akan sampai kepada ma'rifatum billah. Wallahu a'lam bishawab.